Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat semua para teman sejawat di seluruh wilayah Indonesia. Pagi hari ini, di pagi yang cerah, saya bersilaturahmi dengan salah satu tokoh senior Dokter Indonesia, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 1997-2000. Dalam satu rangkaian serial yang sebelumnya juga sudah dengan beberapa tokoh dengan judul Quo Vadis Dokter Indonesia Menyerap Kebijaksanaan Menuju ID Reborn. Pada kesempatan hari ini saya bersama dengan Dr. Merdias Atmasir, spesialis saraf konsultan, mantan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia periode 1997-2000, tokoh aktivis dari mahasiswa sampai sekarang mungkin ya. Assalamualaikum Bang Mer. Waalaikumsalam. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mendapatkan sebenarnya insight ya, terus kemudian masukan dari Dr. Merdias apa yang kemudian harus kita siapkan sebenarnya dengan problematika yang mungkin berbeda mungkin dibandingkan dulu pada saat zamannya Dr. Merdias menjadi ketua, tapi saya yakin pasti ada insight yang bisa disampaikan dan ini akan menjadi satu langkah upaya yang nanti akan menjadi satu dasar apa yang harus kita lakukan ke depan untuk ID ke depan. Silakan Bang Mer. Ya. Baik, makasih. Ya, baik. Jadi kalau saya melihat perkembangan ID dari awal sampai sekarang ini, memang jelas kelihatan banyak kemajuan, artinya sesuai dengan perubahan dari zaman juga. Ketika saya dulu mulai aktif di ID, zaman itu guru-guru saya menjadi ketua ID. Siap. Biasanya profesor-profesor. Lebih banyak yang di Jakarta ya, Bang. Ya. Dari UI. Nah, kemudian tahun 1978 muktamar yang di Bali. Ya. Di situ saya merasa itu merupakan satu langkah atau ada reformasi lah. Artinya itu perkembangan baru lagi ketika generasi yang lebih muda mulai masuk berperan. Tokoh-tokoh seperti Dr. Kartol Muhammad, Dr. Azrul Aswar, segala macam itu yang tadinya di ID DKI sudah mulai masuk. Zaman itu sebagai tokoh muda ya? Tokoh muda. Saya ada di ID DKI juga. Gitu. Jadi, teman-teman seangkatan Kartol Muhammad memang senior saya. Ya. Nah, jadi perkembangannya berubah gitu cepat ya, sesuai dengan perkembangan, tapi kita juga tentunya punya masalah-masalah. Misalnya ketika saya diserahi tugas untuk memimpin Ikatan Dokter Indonesia pada tahun 1997, itu mulai krisis. Ya. Kita tahu bahwa krisis dan masa reformasi. Iya, itu reformasi ya. Di tahun 97 saya berangkat ke Padang, waktu itu pertama di Padang. Di pesawat saya telepon keluarga, tukar kalau punya rupiah ke dolar. Iya. Bukan, terbalik. Dolarnya dirupiahkan karena saya mau pergi waktu itu mau umroh. Dolarnya naik terus, gimana caranya gitu kan? Jadi ditukar sehingga bisa bagaimana perubahan dolar itu naik sekali ya, dari mulai 2000-an sampai menjadi 15.000 pada saat itu. Nah, dan setelah itu timbullah krisis di Indonesia ini, krisis ekonomi. Dan ketika itu juga terjadi kerusuhan-kerusuhan dan di mana pemerintah juga waktu itu berganti, Presiden Soeharto mundur, dan bagaimana kita mengambil peranan waktu itu, bagaimana memberi pelayanan kesehatan yang sebaik-baiknya dalam kondisi yang sejelek-jeleknya waktu itu. Jadi ID waktu itu menerima bantuan banyak sekali yang kita suplai ke daerah-daerah dari berbagai perusahaan, dari luar negeri, obat-obatan dari luar negeri yang namanya kita nggak jelas masuk gitu ya, sehingga kemudian kita seleksi dan kemudian kita serahkan. Dan pada waktu itu memang terjadi perubahan juga, artinya mulailah dibicarakan satu konsep di dalam organisasi profesi kita, yaitu yang namanya self-regulating, self-credentialing, self-licensing. Jadi konsep dasarnya adalah dari negara maju, di mana masyarakat itu memberikan otonomi kepada profesi kedokteran
untuk mengurus dirinya sendiri. Ini cikal bakal undang-undang praktek kedokteran. Itu dia. Nah, pada waktu itu juga kami dari ID berbincang-bincang dengan Menteri Kesehatan waktu itu, Profesor Muluk, Ya. yang kemudian menjadi ketua ID juga, untuk bagaimana kita mulai membuat satu undang-undang yang memasukkan Konsil Kedokteran Indonesia sebagai salah satu puncak lembaga negara non struktural yang bisa mengatur profesi kedokteran ini sebagai regulator. Nah, disitulah persoalannya mulai timbul. Akhirnya juga ada pemerintah yang nggak setuju, bagian departemen nggak setuju, ada yang setuju gitu. Ya. Sehingga akhirnya berhenti sebentar, dan akhirnya dengan kerjasama dengan DPR, inisiatif diambil alih oleh DPR, jadilah undang-undang itu. Ya. Jadi undang-undang itu sebenarnya sayangnya tidak diikuti oleh profesi yang lain. Kalau menurut pendapat saya, yang namanya profesi tetap mempunyai suatu lembaga yang sangat mengatur diri mereka sendiri, self-regulating itu. Ya. Self-regulation organization. Jadi hanya berhenti di sekarang undang-undang tenaga kesehatan muncul kan, Betul. jadi perawat, bidan, tenaga kesehatan Bahkan di bidang profesi yang lain, insinyur pun akhirnya belajar juga gitu. Mengikuti apa yang ID buat untuk dokter dan dokter gigi waktu itu. Itulah satu perkembangan yang menurut saya sebagai perubahan yang sangat mendasar. Tapi saya melihat bahwa ada keinginan tertentu juga untuk di antar pemerintah juga katanya untuk meniadakan peranan profesi dan sebagainya. Karena sebenarnya tentangan ini apakah benar misalnya profesi bisa ikut serta misalnya dalam saat ini adalah sebuah kolegium ilmu yang masuk dalam undang-undang itu, tapi kemudian ada pertanyaan kenapa ada di situ? Karena kolegium itu memang dari dulu tidak pernah ada yang ngurus. Masuk sendiri ke cabang-cabang ilmu kedokteran. Yang pertama bedah, kita ahli bedah misalnya. Akhirnya kami mengumpulkannya dan kemudian membuat satu peraturan di ID, disahkan dalam kongres muktamar berikutnya yang di Malang tahun 2000. Terbentuknya Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Nah, disitulah mulainya ID itu secara resmi ikut serta di dalam proses pendidikan profesi terkait dengan. Dan ketua pertama MKKI kan Dr. Merdias ya? Ya, saya diminta untuk karena pertimbangan sudah membuat usulan itu ya, kamu yang urus sekarang katanya ya. Jadi kita uruslah itu, ya, kita buat demikian rupa sehingga pencabangan ilmu kedokteran itu jalan satu proses, nggak jalan sendiri, tapi ada satu proses dan diusulkan oleh MKKI di ID itu dan kemudian disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, biasanya pencabangan gitu. Nah, jadi ini mestinya harus bisa dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi bahwa profesi di Indonesia itu mesti diluruskan juga. Karena nama istilah profesi itu campur aduk dengan okupasi. Pekerjaan. Pekerjaan. Padahal profesi itu adalah pekerjaan yang memiliki satu keahlian tersendiri yang dilakukan dengan lama dan sebagainya dan dalam gitu ya. Nah, dan ada sebutannya juga. Ada unsur etik moralnya juga di situ kalau makanya disebut sebagai profesi yang luhur. Jadi satu profesi yang punya keluhuran. Nah, di situ perkembangan tahun 2007 sampai 1997 sampai 2000 itu dengan banyak masalah, tapi alhamdulillah kan negeri kita makin membaik. Reformasi ada macam itu yang akhirnya kita bisa kembali pulih lagi. Dan pengurus-pengurus bisa bergantian dengan baik dan menjalankan tugasnya. Tapi memang peran apa sebenarnya ID yang akan datang itu? Saya melihat ada dua hal sebenarnya penting. Yang pertama itu peran memang sebagai pekerja di institusi pelayanan kesehatan, ada unsur yang disebut sebagai trade union. Sebagai kelompok pekerja yang berkewenangan memperjuangkan para pekerjanya. Jadi tugas dia memang membela kepentingan anggota dokter-dokter ini di dalam melaksanakan pekerjaannya.  membela. Kalau mereka bekerja itu artinya apakah
penghasilannya layak dengan itu. Bagaimana di BPJS misalnya dan sebagainya, itu semua yang perlu memang dilakukan oleh IDI sebagai satu usaha, sebagai bagiannya sebagai trade union, fungsinya atau peran sebagai trade union. Nah, jadi negosiasi harus dilakukan oleh IDI kepada dalam kaitan dengan membuat misalnya kebijakan publik dalam yang berpengaruh pada kesejahteraan anggotanya. Itu adalah aspek trade union. Aspek yang kedua, dia adalah professional body. Professional body itu adalah badan profesi. Makanya istilah profesi itu harus dimurnikan kembali. Profession itu tidak sama dengan occupation, tapi profesi itu adalah khusus. Tapi sekarang di Indonesia kan dicampur aduk gitu. Betul. Di lembaga-lembaga pemerintah pun menyebutkan profesi itu seperti, jadi nggak spesifik dengan apa yang dimaksud profesi itu. Jadi sebagai professional body, sebagai badan profesi, di situ memang ada kepentingan dalam rangka meningkatkan kualitas profesinya sendiri, meningkatkan misalnya kemampuan atau kompetensi daripada profesionalisme daripada anggota, dan kemudian pendidikannya dan sebagainya, itu di situ letaknya. Jadi jangan dianggap sebagai satu sisi aja, tapi dua-duanya bernegosiasi. Dia merepresentasikan anggotanya baik secara kolektif maupun secara individual pada level pusat, nasional maupun pada level lokal. Itu penting. Jadi itulah sebabnya makanya negosiasi harus pengurus-pengurus ini pandai diajari bagaimana cara bernegosiasi dengan baik dengan yang berwenang dan sebagainya, sehingga bisa menghasilkan yang baik. Di sisi lain, sebagai personal body itu apa yang kita inginkan nanti akan datang. Misalnya gini, banyak pertanyaan, apa sih yang kamu inginkan nanti akan datang di IDI ini? Pertanyaan itu bisa dijawab yang mananya yang mau kita bikin kita inginkan itu. Apa organisasinya, atau profesinya, atau anggotanya. Kualitas anggotanya atau organisasi, sebenarnya bisa semuanya. Tapi yang paling penting kalau menurut saya profesinya. Jadi dia harus profesi yang dihargai, yang dimana anggota profesi itu bisa memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu yang terbaik. Mestinya begitu, the highest mutunya gitu. Nah, itu yang di perkara saya itu larinya sebenarnya, ke sana larinya. Apapun yang kita lakukan, profesi kita harus dibikin sedemikian rupa menjadi profesi yang baik dan yang anggotanya mampu menerapkan pelayanan kesehatannya dengan mutu yang terbaik tadi. Nah, dikaitkan dengan itu, maka menurut saya itu harus dimasukkan dalam rencana strategis kita dalam jangka panjang. Karena itu bukan jangka pendek, itu jangka panjang. Dan saya mengharapkan nanti Anda kalau sudah menjadi ketua yang akan datang, pertama-tama itu yang kita tuju dulu, adalah membuat rencana strategis berjangka panjang, di mana setiap saat harus dicek lagi apa jalan apa enggak, pengurus besar berikutnya apa menetapkan itu apa enggak, jangan berubah-ubah gitu ya. Yang baik ada target kinerja dan indikator. Itu yang kita pikir. Cuman ada yang menarik ini Bang, kalau kita lihat repositioningnya yang pada saat di zamannya pada saat di Dr. Merdias, di mana akhirnya bisa memposisikan dalam satu kebijakan mengintervensi dalam tanda petik sebagai subjek untuk muncul akhirnya undang-undang praktek kedokteran. Nah itu kan sebenarnya pada saat itu bagaimana pemerintah melihat IDI dengan begitu, sehingga akhirnya IDI benar-benar jadikan subjek. Nah ini kan mulai ada degradasi. Nah kira-kira dari sudut pandang Dr. Merdias, apa upaya yang harus kita lakukan untuk repositioning kembali itu? Jadi sekarang memang ini sudah ada yang namanya license officer. Walaupun saya nggak tahu statusnya seperti apa license officer, tapi kebijakan publik dikaitan dengan kesehatan sebagainya, pendidikan, kedokteran sebagainya itu diikuti oleh IDI kan begitu. Nah, ketika kita melihat hal seperti itu, maka menurut saya organisasi kita memang perlu disempurnakan. Jadi artinya di zaman saya dulu reformasi, partai yang tadinya 3 menjadi banyak. Dan di dalam partai-partai itu ada dokter gigi. Nah, saya secara bercanda, saya undang waktu kita mau sosialisasikan rancangan undang-undang partai kedokteran itu, saya secara berkelakar bilang, saya undang mereka waktu itu pertemuan di salah tempat di mana tuh,
di Jakarta juga. Ya. Saya bilang, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu itu adalah sebenarnya fraksi ID di DPR. Bercanda. Ada kaukus kesehatan kalau nggak salah, ada kaukus dokter. Gitu. Jadi maksud saya, ID itu mesti terus terlibat di dalam rencana-rencana kebijakan negara ini, yang bersinggungan akhirnya juga dengan kesehatan ataupun kedokteran. Jadi karena itu menurut saya organisasi ini juga harus dirubah jadi organisasi yang sifatnya kayak paguyuban selama ini. Kita mirip paguyuban, anggap pengurus kan sibuk semua, sibuk bekerja, sibuk mencari nafkah, praktek dan sebagainya, sehingga organisasi pun perlu dimodernisasi. Organisasi itu adalah dalam bentuk ada dua sisi di sana. Sisi yang sekarang jalan dengan baik itu adalah sisi daripada administrasi perkantoran sudah berjalan dengan baik. Sisi yang baik yang satu lagi ini yang sebut paid staff, yang dari tenaga profesional yang mampu membuat apa yang sudah dibahas oleh pengurus menjadi satu konsep yang bisa segera cepat bisa ditayangkan kemana saja, mau ke pemerintah, mau ke DPR, mau ke pemerintah atau Depkes, ada Dignas, ada sebagainya gitu. Jadi dengan cara demikian maka organisasi ini makin cepat. Jadi kalau enggak emang kasihan juga pengurus itu sudah harus bekerja mati-matian untuk menyusun konsep dengan problem yang sekarang semakin banyak mungkin Bang ya. Iya. Jadi maksud saya ya itu memang harus dibuat. Saya sih pikir zaman saya dulu ada yayasan ID. Yayasan ID ya. Jadi yayasan ini memang bisa menjadi tempat untuk mencari dana bagi kegiatan-kegiatan ID yang itu misalnya membayar paid staff, membayar apa, misalnya itu. Yayasan itu dulu mengelola rumah kantor ID itu yayasan, yayasan ID. Tapi nggak, akhirnya belakang saya sudah hilang aja. Nah, tapi diberi pekerjaan, diberi target. Kalau perlu tuh kan memang kayak jadi ada CEO di kantor ID musuh besar itu, dan itu pun bisa dikembangkan terus ke wilayah maupun ke tingkat cabang, sehingga walaupun tingkat cabang tentu akan bervariasi dari besar kecilnya keanggotaan cabang itu ya. Tapi pusat itu menurut saya paling penting karena dia berkomunikasi dengan secara pimpinan nasional maupun internasional. Jadi tenaga-tenaga yang kita lihat kalau lihat World Medical Association misalnya, itu paid staff-nya yang menangani semua itu paid staff-nya. Jadi yang memang profesional. Jadi dia bisa menghasilkan dengan cepat itu karya-karya yang bisa disebarluaskan dan juga dijadikan keputusan. Nah ini kan kaitannya dengan jumlah dokter yang sekarang semakin banyak. Jumlah dokter yang udah lebih di atas 200.000. Dengan lulusan dokter umum itu yang 12.000 per tahun. Sedangkan satu sisi yang lain produk dokter spesialis yang juga masih belum bisa mengejar dengan kebutuhan dari dokter spesialis itu sendiri. Nah, apa kira-kira pandangan Dr. Merdias ini terkait dengan pendidikan ini? Ya, sebenarnya begini, yang saya maksud dengan self-regulation, self-regulation oleh konsil, itu sebenarnya konsil itu, ketika konsil itu punya tugas kan tadi self-licensing, jadi dia menatakan seorang dokter layak apa tidak layak untuk melakukan praktek, jadi fitness to practice, yang akan itu dilakukan dengan bukan hanya melihat kertas sebenarnya. Jadi undang-undang kita tentang kedokteran ini masih agak kurang dalam penerapan. Yang harus dilakukan oleh konsil ini adalah dia juga harus melakukan systematic review, external review kepada yang menerbitkan ijazah, kepada kolegium yang membuat sertifikat kompetensi. Apakah semua sudah dijalankan sesuai dengan kesepakatan bersama misalnya gitu ya, sehingga mutu itu menjadi baik. Nah, kalau mutunya baik, tentu akan berpengaruh pada hasil pelayanan itu sendiri. Nah, tapi begitu banyak fakultas kedokteran itu kita harus jelas juga berapa kebutuhan ada, berapa yang bisa dibuka. Jadi jangan sampai terjadi bahwa overproduksi, kemudian semua mencari tempat sendiri, akhirnya semua ngumpul kan. Ada gula, ada semut. Ada gulanya ada di kota-kota kan. Besar semua. Nah, kesana semua nggak bisa disalahkan. Orang mau hidup, orang juga mau Karena regulasi terkait dengan distribusi juga belum jelas memang, betul. Distribusi tidak bisa merata. Jadi karena itu harus ada kejelasan, ketegasan. Jadi kenapa harus dibuka lagi? Karena fakultas kedokteran itu kayaknya sepertinya satu yang
apa ya, bisa menaikkan satu universitas gitu ya. Tapi jangan lupa itu paling mahal tuh bikinnya kalau mau bagus. Betul. Mahal sekali bikinnya sekolah kedokteran itu. Karena itu baiknya ID bersama-sama dengan Departemen Pendidikan apa dengan pemerintah itu membahas, dikaitkan dengan sebenarnya kebutuhan sebenarnya dan bagaimana cara penyebaran yang bisa dilakukan. Kalau misalnya penyebaran tidak bisa dilakukan dengan baik, kita hanya menambah tenaga di kota-kota besar yang kemudian akhirnya tidak mendapatkan tidak meratakan pemerataan itu kepada tempat-tempat terpencil gitu. Tempat kecil. Nah, ini ada yang sekarang ini agak menjadi perbincangan yang hangat sebenarnya di internal ya. Sehingga ada beberapa, kalau saya bilang mungkin baru pendapat-pendapat pribadi yang mengatakan bahwa intervensi atau posisi ID di dalam kaitannya dengan pendidikan itu gitu. Sehingga ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa sebenarnya ID tidak ikut terlibat di dalam pendidikan, tidak perlu ikut terlibat sampai masuk ke ranah pendidikan, karena ID itu adalah setelah mendapatkan produksinya. Nah, ini yang kadang-kadang memberikan pemahaman yang profesional body seperti yang disampaikan Dr. Mer ini yang saya kira itu perlu disampaikan, dan ini sudah sampai pada tataran sehingga pada saat kemudian Ikatan Dokter Indonesia itu memberikan satu usulan untuk revisi Undang-Undang Pendidikan, dianggap bahwa itu bukan kewenangan dari Ikatan Dokter Indonesia. Nah, menurut Dr. Mer gimana itu? Nah, itu makanya jangan mengkotak-kotakan itu secara, makanya ngerti dulu profesi itu apa. Itu. Karena kalau masih mengatakan wah ini kewenangan ada di negara-negara lain gimana sih? Lihat dulu di negara lain gimana. Kenapa ada General Medical Council di Inggris? Kenapa ada Medical Council? Kenapa kolegium di Inggris itu di luarnya British Medical Association? Itu ada sejarahnya. Yang lahir dulu di Inggris itu adalah college-nya, College of Physicians tahun 1800 sekian atau 1700 sekian lahirnya. Belum ada British Medical Association. Baru belakangan muncul British Medical Association, baru muncul kemudian namanya General Medical Council. Jadi itu sudah sejarah gitu. Indonesia terbalik. Profesinya dulu. Profesinya, karena nggak ada yang bikin, maka profesi memerlukan profesi bikin. Mulai dengan bedah ya, kata ahli bedah Indonesia kan. Nah, kemudian ada di beberapa tempat dokter anak, penyakit dalam, neurologi. Kemudian saya waktu itu mikir, wah ini harus jelas ini statusnya, karena menguji dan mengeluarkan sertifikat itu nggak sembarangan itu. Nah, karena itulah maka kita mengusulkan memecah majelis dokter spesialis MDSP dulu kan spesialis menjadi dua. Jadi akhirnya kan ada MKKI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, itu adalah mengumpulkan semua kolegium. Tujuannya adalah pencabangan ilmu kedokteran, membuat rencana ilmunya, kemudian membuat usulan standar pendidikannya, kemudian melakukan juga uji kompetensi kerja bukan yang kemudian dipakai menjadi uji kompetensi lulusan juga untuk ijazah gitu ya. Begitu ceritanya. Jadi dengan begitu sebenarnya itu sudah terjadi dan memang sudah jalan, tinggal memperbaiki. Kalau dilepas lagi, siapa lagi yang membiayainya? Sekarang pemerintah nggak membiayai, anggota semua itu berada di dalam kerangka anggota juga nggak semua, kalau yang nggak bukan di situ nggak ikut, nggak ada iuran untuk kolegium. Ini yang banyak yang belum dipahami, Dr. Mer. Jadi sejarah tentang bahwa peran profesi, artinya yang menginisiasi sebenarnya kan profesi pada saat itu. Kolegium itu profesi gitu loh. Tapi pada saat sekarang dianggap bahwa ini sekarang adalah semuanya menjadi satu kewenangan dari instansi tertentu, saya kira memang ya mau tidak mau kita harus kembali lagi bahwa ada sejarah yang memang profesi ikut terlibat. Kita bukan mengintervensi tapi dilibatkan kan gitu, Bang. Waktu Undang-Undang Praktek Kedokteran ada, itu kita disupport oleh Kementerian Kesehatan, disupport oleh Kementerian Pendidikan, betul. Nah, disupport oleh Kumham, Menteri Hukum. Jadi itu undang-undang. Dan itu memang hal yang baru. Undang-undang itu pun luar biasa. Betul. Nggak ada peraturan pemerintah yang diamalkan, langsung peraturan konsil di konsil itu. Itu luar biasa emang. Nah, ini yang kita harapkan nanti ke depan juga begitu. Jadi artinya stakeholder ya, tiga kementerian ini terutama yang saya kira menjadi mitra strategisnya Ikatan Dokter Indonesia kan 3 kementerian ini. Betul. Nah, ke depan ini mau tidak mau mudah-mudahan kita bisa memposisikan kembali seperti yang dulu lagi. Barangkali yang penting adalah bagaimana memberikan
pembahasan bersama what is a profession is gitu ya. Apa itu profesi? Itu dulu. Kenapa approach itu ada self regulating? Ada sejarahnya. Itu dijelaskan semua. Jadi dia nggak ngambil alih peranan pendidikan sebenarnya. Dia karena tingkat profesinya. Yang tingkat akademiknya tetap di bawah kementerian. Nah, gitu kan. Tapi yang bidang profesinya itu sudah masuk namanya kolegium-kolegium itu dalam rangka meningkatkannya. Dan yang harus diingat juga ada kolegium-kolegium ilmu itu sama dengan MKEK, dia adalah independen. Kami independen itu artinya dia harus menerbitkan sertifikat kompetensi, menguji dan sebagainya. Dia nggak boleh dicampuri. Dia independen. Bahwa di dalam ID dia bersama-sama itu sebagai satu kebersamaan dengan pengurus besar, kepemimpinan kolektif. Dalam rangka mengkoordinasikan semua kegiatan. Tetapi yang namanya MKEK, yang namanya MKKI itu murni independen gitu ya, karena dia ada yang harus dilakukan untuk dokter atau apa yang tidak boleh dicampuri oleh yang lain. Jadi saya kira ini pesan yang tersirat dari apa yang disampaikan Dr. Mer. Ada satu hal yang menarik lagi sebenarnya. Ini beliau yang paling komplit sebenarnya. Selain pernah Ketua Umum PBD, Ketua Majelis Kolegium Kedokteran, satu lagi pernah jadi Ketua pertama Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran (MKDKI). Ketua Perdosi juga. Ketua Perdosi Perhimpunan Spesialis Saraf. Artinya cukup komplit beliau ini. Jadi satu sisi tadi kita bicara pendidikan ini, Dr. Mer, yang tadi begitu banyak sejarah yang ini saya kira perlu ini disampaikan gitu. Karena aktivis ID yang sekarang pun juga banyak yang aktivis-aktivis muda yang dia harus tahu bahwa ada sejarah. Ada sejarah bahwa peran profesi ID dalam hal ini luar biasa sebenarnya gitu loh. Dan ini yang harus kita kembalikan, tapi tentunya dengan tetap memposisikan bahwa sebagai professional body, intelektual akademisi yang kita sampaikan, profesionalisme yang kita sampaikan. Terus kemudian satu sisi yang lain memang kita bicara kepentingan dalam kaitannya dengan sebagai trade union nanti. Dua hal yang saya kira tidak mungkin dipisahkan. Terakhir mungkin Dr. Mer yang berkaitan dengan disiplin ini, ya artinya pengalaman Dr. Medias waktu di MKDK ini. Kira-kira apa yang perlu disampaikan juga ke teman-teman dokter ini? Jadi begini, ini memang unik. Waktu membuat undang-undang ini, saya tahu persis karena saya kan terlibat. Jadi dari ID saya ada Dr. Fahmi Idris, ada ya tentu Ahmad juga ada ya sebagai Ahmad, tapi wakil saya waktu itu ketua terpilih ya. Dr. Gigi ada Perhimpunan Dr. Gigi sama Profesor Samsu Hidayat dari ini apa? Ya enggak, dia konsultan dari CHS, dari Consortium of Health Sciences gitu ya. Nah, waktu kita membuat itu memang ada bentuk dalam undang-undang itu adalah ketika ada mengadili dokter yang melakukan malpraktis gitu ya. Itu mau dilepaskan dari pidana umum, tapi dibuat satu yang namanya pengadilan profesi. Itu mengambil dari Belanda, namanya Medische Tuchtwet. Medische Tuchtwet itu adalah undang-undang kedokteran di sana. Jadi masuk di situ mereka nggak kena pidana, tapi kena denda. Ada berapa sanksinya. Nah, itu akan dimasukkan sebagai salah satu kamar dalam peradilan negeri. Jadi rancangan undang-undang kita bikin itu sebagian besar pasal itu isinya adalah hukum acaranya itu. Tebal banget tuh. Nah, tapi kemudian Kementerian Hukum waktu itu mengatakan kalau itu dibuat dalam kaitan dimasukkan dalam pengadilan negeri, maka majelis yang memeriksa itu adalah majelis hakim dari 3 orang. Ketuanya adalah hakim beneran. 2 orang lagi hakim yang lain adalah dokter atau dokter gigi, tergantung kasusnya. Mereka mengatakan tidak sanggup, apalagi kalau di tempat-tempat yang kecil, selain biayanya jadi tinggi, kemudian dari tempat yang kecil-kecil, tenaga-tenaga hakimnya dari dokter-dokter itu susah juga dia. Kalau cuma 2-3 dokter situ atau apa gitu ya, atau 5 dokter di sana udah kurang enak hati. Susah itu. Jadi akhirnya dibatalkan. Terus undang-undang itu nggak sempat lagi digantinya, hanya dibentuk MKDKI, Majelis Disiplin Kehormatan Disiplin Kedokteran. Saya pikir ini mengambil dari undang-undang kesehatan lama, adanya MDTK, Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan yang nggak pernah jalan. Jakarta ada jalan tapi tempatnya nggak pernah diambil. Tapi nggak ada peraturannya. Diserahkan pada MKDKI untuk menyusunnya.
Bayangkan, saya belum pernah tahu itu namanya disciplinary Sebagai ketua proceedings. pertama waktu itu. Ketua pertama disuruh nyusun itu. Jadi terpaksa pergi nyebrang ke Singapura dulu, lihat gimana mereka melakukannya ya di konsil kedokteran Singapura. Nah, kemudian dilihat segala macam, akhirnya kita menyusun, jadilah dia. Tapi memang harus ketahui bahwa ini adalah memang harus sebagai satu lembaga yang independen. Yeah. Independen juga terhadap KKI, konsil kedokteran. Jadi keputusan dari MKDKI nggak bisa Tidak jadi intervensi konsil. Konsil hanya melaksanakan. Nah, dengan profesi dan sebagainya, kita juga harus independen. Ya, kita tahu ya teman-teman kita, tapi masyarakat tidak akan percaya kalau misalnya kita nggak melakukan sesuai dengan apa yang memang harus diputuskan ya begitu ya. Jadi belajar dari situ, saya kalau ada kesempatan pergi kebetulan ikut kongres neurologi atau istri saya psikiatri ke luar negeri, pasti saya mampir ke medical board apa yang belajar lagi di sana. Oh begini caranya, sehingga ya mudah-mudahan itu sekarang saya lihat kasus yang masuk lebih banyak lagi. Zaman saya masih dikit sekali, tapi anggotanya ada ahli hukum, karena itu harus bebas daripada konflik kepentingan. Iya, jangan sampai kalau jadi pengacara ke sana kasus ikut masuk ke dalam dalam peradilan ikut, tidak boleh, dirahasiakan semua itu. Jadi kalau itu bisa dilaksanakan, maka masyarakat akan percaya dengan MKDKI itu. Ya, jadi ini menjadi menarik sekali, apalagi dengan kondisi saat ini para adik-adik kita, anak-anak dokter-dokter yang baru lulus ya, yang mungkin semuanya belum paham sebenarnya. Belum paham untuk membedakan etik dan disiplin juga. Dan juga belum paham juga bahwa ada potensi-potensi hukum yang bisa juga nanti terjadi pada profesi kedokteran. Saya kira ini menjadi satu hal yang menarik. Saya ingin IDI mendorong ini dalam rangka undang-undang KUHP yang baru ya. Undang-undang pidana ya. Pidana yang baru itu memang nggak bisa dipakai untuk menangani profesi, dan artinya kecuali kalau dengan sengaja melakukan kesalahan ya, nggak apa gitu ya, karena di sana itu lebih kealpaan itu terkait dengan hasilnya meninggal atau hasilnya cacat gitu. Kalau di peradilan untuk profesi ini sebenarnya yang penting itu adalah penyimpangan dari standar pelayanan, itu yang penting. Gross deviation from the standard of care. Itu yang dicari dalamnya. Jadi sebagian besar di negara-negara lain itu kelalaian apa seperti itu tidak masuk dalam pidana, tapi masuk dalam perdata, tort law. Nah, itu perdata dia masuk di pidana kalau ada dua kriterianya sebenarnya. Yang satu, kalau terjadi gross deviation of standard of care, jadi penyimpangan dari standar pelayanan penyakit itu, standar pelayanan kedokteran. Yang kedua adalah dalam kaitan mens rea-nya itu adalah ada unsur kecerobohan. Unsur seharusnya dia tahu itu, kok dilakuin juga, ada unsur kecerobohan atau recklessness tuh kalau orang. Itu yang sebenarnya orang baru bisa masuk ke criminal malpractice di pidana itu. Yang lainnya tuh pada dasarnya kalau memang betul-betul terbukti dia ada kekeliruan atau kesalahan, masuknya tuh tetap di perdata. Nah, itu. Tapi undang-undang kita kan mengatakan lagi sebelum perdata mesti ada dulu, sebelumnya adalah apa namanya itu pembahasan mediasi. Ya, mediasi. Tapi itu makanya sebenarnya kalau di Australia saya lihat tiap negara bagian membuat lembaga mediasi kesehatan itu di tiap-tiap kota ibu kotanya. Jadi orang ada tempatnya jelas gitu. Jadi kalau menurut saya Kementerian Kesehatan atau pemerintah lebih baik mendorong agar dibentuk atau di bawah supervisinya mereka atau lembaga mediasi kalau ada ketidakpuasan pasien yang, dan ini melibatkan organisasi profesi, melibatkan lewat situ, lewat lembaga mediasi. Nah, jadi lembaga mediasi itulah yang, karena undang-undang saya lihat ada begitu, di undang kesehatan juga ada tuh kalau nggak salah gitu, mediasi. Nah, jadi harus diperjuangkan dalam masa nanti Anda memimpin, lembaga mediasi itu harus ada, bisa lembaga mediasi swasta, tapi semua orang menyarankan sebelumnya harus ke sana dulu. Kalau itu gagal, baru bisa masuk ke peradilan. Udah dulu, jangan semuanya ke pidana, gitu ya. Kalau ke MKDKI itu sifatnya sebenarnya harusnya adalah karena ada bahwa si dokter ini
tidak melaksanakan apa ya namanya itu tugas profesinya profesi dengan baik gitu. Artinya di situ sebenarnya. Jadi sebenarnya keputusan MK DKI nggak bisa dijadikan dasar untuk keputusan hukum. Karena dia sifatnya adalah hanya mengatakan satu hal yang sifatnya terkait dengan nama baik daripada profesi gitu. Ya, terakhir ini, Dr. Merdias, ini kan ada suara-suara, ada wacana untuk kemudian karena dianggap Undang-Undang Praktek Kedokteran ini sudah lama, jadi ada upaya yang kemudian merevisi atau mengamandemen Undang-Undang Praktek Kedokteran. Nah, menurut Dr. Merdias sendiri gimana itu? Ya, sebenarnya mesti dilihat dulu bagian apanya yang mau direvisi kan gitu. Sepanjang jadi yang penting itu adalah self-regulating. Self-regulating body, konsil, bahwa ada tetap kolegium yang menangani itu. Jadi artinya kalau saya lebih cenderung kalau mau direvisi itu pidananya, Apa yang pidananya itu kan, ya, mestinya saya sudah melihat beberapa yang nggak pas. Ada memang yang sudah direvisi MK, jadi yang tadinya pidana menjadi, tapi ada denda tetap ada. Tapi menurut saya yang kita masukkan adalah yang itu. Kalau pasal pidana itu yang tadi yang kaitannya penanganan anunya. Kalau jadi menjadi spesialis daripada. Tapi kalau merubah prinsip-prinsip dasarnya seperti itu, menurut saya ya harus ini dulu apanya yang mau digantinya. Organisasi profesi itu PDGI untuk dan ID satu-satunya. Itu sebenarnya bukannya nggak ada, di negeri lain ada. Dan National Medical Association itu cuma satu. Betul. Di mana-mana satu. Namanya National Medical Association, apalagi ada sana etika yang mesti diatur, standarnya harus sama. Jadi karena itu kalau saya juga melihat undang-undang di Filipina disebutkan itu dalam undang-undang tentang medical boardnya itu adalah the association, professional association adalah the Philippine Medical Association. Jadi artinya sebagai badan profesi, kalau sebagai badan profesi itu emang agak rumit itu kalau kita, apalagi sebagai National Medical Association. Itu yang mana nanti kalau lebih dari satu. Jadi kayak di bidang saya lihat dulu masalah para pengacara di bidang hukum ya, banyak sekali organisasi pengacara, sehingga akhirnya kan dibentuk dalam undang-undang ada namanya apa tuh? Pradi Ikadin itu. Pradi. Nah, Pradi itu adalah yang dibentuk oleh undang-undang. Jadi kalau terlalu banyak ini organisasi yang lain ikut campur, standar mana yang mau dipakai? Dengan undang-undang itu keluar dengan Pradi muncul, maka semuanya jadi satu dalam arti standarnya gitu. Jadi jangan diartikan bahwa di dalam pernyataan Undang-Undang Praktek Kedokteran satu-satunya itu sebuah monopoli gitu. Itu kan yang perlu enggak. Itu karena beban dia sebagai professional body tadi. Kalau orang trade union bikin banyak-banyak trade union bisa aja. Tapi karena ada kata lagi yang lain itu professional body yang ada standar di dalamnya yang disusun. Standar etikanya, standar apa yang lainnya, keterlibatan dalam untuk standar pelayanan dan sebagainya. Makanya apalagi kolegium ada di situ, jadi kan kalau jadi lebih dari satu, lantas gimana ya? Saya kira akan menjadi masalah baru. Nanti akan ada cari rujukan di standar etik yang ini lebih enak, yang satu nggak enak kan gitu kan nanti. Jadi sangat subjektif dan itu saya kira tidak mungkin, dan ini perlu dipahami juga oleh semuanya saya kira bahwa di dalam satu upaya untuk perbaikan katakanlah untuk Undang-Undang Praktek Kedokteran, maka ada hal-hal yang prinsipil yang itu memang menjadi satu, bukan karena kepentingan dari kita di Ikatan Dokter Indonesia, tapi ini adalah sekali lagi kepentingan untuk rakyat Indonesia dan upaya yang selalu ingin kita kedepankan, dan itu sesuai dengan pendirian ID di tahun 50 bahwa kita tetap akan mendorong untuk kesejahteraan kesehatan rakyat Indonesia. Saya kira mungkin kita cukupkan hari ini, Dr. Merdias. Cukup panjang sebenarnya karena beliau adalah pelaku sejarah mulai dari regulasi yang berkaitan dengan pendidikan, regulasi yang berkaitan dengan praktek kedokteran, regulasi yang berkaitan dengan disiplin kedokteran. Jadi banyak hal yang saya kira disinilah perlunya untuk juga dipahami bahwa ada
asbabun nuzulnya, kenapa itu kemudian dimunculkan. Bukan, sekali lagi, bukan karena kepentingan-kepentingan kelompok, tapi semata-mata adalah kepentingan dari profesi tadi. Kita tetap sebagai professional body, trade union adalah satu upaya perjuangan yang nanti akan kita lakukan ke depan, dan tentunya kita berharap seperti halnya yang dulu pernah dilakukan oleh Dr. Medias, bahwa kita akan menjadi mitra strategis sebagai subjek dari kebijakan-kebijakan kesehatan dan kedokteran. Terima kasih Dr. Medias atas pagi hari ini yang sangat menarik sebenarnya, yang bisa kita dapatkan banyak insight yang bisa kita dapatkan juga, dan ini bisa menjadi wawasan juga buat para teman-teman sejawat dokter. Kita akan kembali lagi nanti pada serial yang berikutnya dalam satu topik Quo Vadis Dokter Indonesia menyerap kebijaksanaan melangkah menuju ID Reborn. Sekali lagi terima kasih, salam sehat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.